Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana Hanifah dengan NIM 22043085 dari Prodi Akuntansi. Saat ini saya akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah Hukum Bisnis dan Regulasi mengenai hak kekayaan intelektual bagian pertama. Yang pertama itu hak paten. Hak paten sendiri yaitu hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi untuk selama waktu tertentu, melaksanakan sendiri invensinya dan memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya. Kemudian pengertian dari inventor, yaitu orang yang secara sendiri atau beberapa orang secara bersama-sama melaksanakan ide yang dituangkan ke dalam kegiatan yang menghasilkan invensi. Invensi itu ide dari inventor sendiri yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi dapat berupa produk atau proses atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses sendiri. Selanjutnya, pengecualian dari hak paten. Hak paten tidak diberikan untuk invensi jika proses produk yang penggunaannya atau pelaksanaannya bertentangan dengan peraturan undang-undang, moral agama, keterlibatan hukum, kemudian kesusilaan, serta pemeriksaan dan perawatan pengobatan atau pembedahan yang tidak akan terhadap manusia atau hewan, teori dan metode di bidang ilmu pengetahuan dan matematika, semua makhluk hidup kecuali jasa teknik, yaitu proses biologis yang esensial untuk produksi tanaman dan hewan, kecuali pada proses non-biologis atau proses mikrobiologis. Yang ketiga itu jangka waktu hak paten. Hak paten diberikan dalam jangka waktu 20 tahun terhitung dari sejak tanggal penerimanya dan jangka waktu itu tidak dapat diperpanjang. Kemudian hak paten sederhana diberikan dalam jangka waktu 10 tahun sejak tahun awal penerimaannya dan jangka waktu itu tidak dapat diperpanjang. Yang keempat itu cara memperoleh hak paten. Caranya dengan mengajukan permohonan secara tertulis kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Permohonannya berupa yang memuat pertama itu tanggal, bulan dan tahun dari pemohon, kemudian alamat lengkap dari pemohon dengan jelas. Yang ketiga nama lengkap dan kewarganegaraan dari inventor. Yang keempat nama dan alamat lengkap dari kuasa apabila pemohonnya mengajukan melalui kuasa. Yang kelima itu surat kuasa khusus. 6 itu pernyataan permohon. 7 judul dari invensi. 8 klaim. 9 deskripsi tentang invensi. 10 gambar jika diperlukan. 11 itu abstrak invensi. Kemudian yang kelima fungsi dari hak paten, yaitu fungsi jaminan melindungi hukum. Yang kedua menambah kepercayaan. Yang ketiga memberikan tambahan keuntungan. Yang keempat merupakan aset dari perusahaan. Yang kelima mengurangi dari plagiarisme atau penambahan atau percetakan tanpa adanya hak dari persetujuan dari pemiliknya. Yang keenam itu menghindari eksploitasi karya. Ketujuh mengurangi kompetitor. Kedelapan memperluas jangkauan bisnis. B itu hak merek. Pengertian dari merek yaitu tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf atau angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. Itu menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2021. Sedangkan pengertian dari hak merek sendiri itu hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam daftar umum merek dalam jangka waktu tertentu, dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya. Yang kedua, macam-macam merek. Merek terbagi dari 3 macam, yaitu merek dagang, yaitu merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seorang, beberapa orang, atau badan hukum. Yang kedua itu merek jasa yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan. Yang ketiga itu merek kolektif, yaitu merek yang digunakan pada barang atau jasa dengan karakteristik yang sama yang diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama, atau yang untuk digunakan sebagai pembeda dengan barang atau jenis jasa lainnya. Yang tiga itu fungsi merek. Yang pertama itu fungsi memeda, di mana dapat membedakan merek yang kita dengan merek
lainnya. Kedua, fungsi jaminan reputasi, yang dimana merek kita mendapat menjamin jadi jaminan kita dan mendapat kepercayaan dari orang lain atau produsen. Yang ketiga itu fungsi promosi, yaitu fungsinya dari merek yang kita gunakan dapat kita gunakan sebagai media promosi, baik dari promosi media online maupun secara langsung. Yang keempat itu fungsi rangsangan, investasi, dan pertumbuhan industri. Yang keempat, persyaratan dan pendaftaran merek sistem. Pendaftaran merek menganut sistem konstitutif, yaitu sistem pendaftaran yang akan menimbulkan satu hak sebagai pemakai pertama pada merek. Pendaftar pertamanya itu pemilik merek dan pihak ketiga tidak dapat menggugatnya, walaupun bertingkat baik sekalipun. Kemudian, pemohon dari pendaftaran merek tersebut dapat berupa orang, badan hukum, atau beberapa orang. Kemudian, dalam melaksanakan prosedur pendaftaran merek, hal yang biasa dilakukan yaitu mengisi formulir. Lampirannya berupa surat pernyataan yang bermaterai 6.000, kemudian langsung atau bukan kuasa pemohon. Yang ketiga, surat kuasa khusus. Yang keempat, salinan resmi dari akta pendirian badan hukum. Yang kelima, 24 lembar etiket merek. Yang keenam, fotokopi dari KTP pemohon. Yang keenam, yang ketujuh, yaitu bukti prioritas dari asli. Yang kedelapan, itu bukti pembayaran biaya permohonan merek sebesar 450.000. Yang kelima, merek tidak dapat didaftarkan jika bertentangan dengan peraturan undang-undang, moralitas, agama, kesusilaan, atau keterlibatan hukum. Yang kedua, tidak memiliki daya pembedanya dengan jenis barang atau jasa lainnya. Yang ketiga, itu telah menjadi milik umum, tidak ciptaan sendiri. Yang keempat, merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimohon pendaftarannya. Kemudian selanjutnya, fungsi pendaftaran merek, yaitu sebagai bukti sebagai pemilik yang berhak atas merek yang didaftarkan. Yang kedua, sebagai dasar penolakan terhadap merek yang sama keseluruhan atau sama pada pokok yang dimohon. Yang ketiga, itu sebagai dasar untuk mencegah orang lain memakai merek yang kita ciptakan. Kemudian, makna dari simbol R, C, atau TM. Simbol R itu artinya yang dimana register artinya merek terdaftar. Merek-merek yang digunakan simbol tersebut yaitu merek bahwa merek tersebut telah terdaftar dalam daftar umum merek yang dibuktikan dengan terbitnya sertifikat merek. Kemudian simbol TM atau trademark artinya merek dagang. Simbol tersebut digunakan untuk orang-orang yang mengidentifikasikan bahwa merek dagang tersebut masih dalam proses. Kemudian simbol C atau copyright artinya hak cipta, merupakan logo yang digunakan dalam lingkup cipta. Dengan kata lain, kata tersebut telah orisinil. Sekian dari presentasi saya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.